Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian yang sudah hadir. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian. Malam ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam komunikasi dan public speaking, yaitu memahami halayak. Kenapa itu penting? Karena sebagus apapun materi kita, jika kita tidak mengenal audiens kita, pesan itu akan sia-sia. Untuk memaparkan materi ini, kita akan mendengarkan presentasi dari Kamutiara Nazala Salsabila. Beliau adalah seorang mahasiswi aktif di bidang komunikasi. Mari kita sambut Kamutiara Nazala Salsabila. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selamat malam teman-teman yang saya hormati. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya di wawasan hari ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri kembali. Saya Mutiara Najwa Salsabila untuk memaparkan materi yang menjadi landasan kritis dalam setiap upaya komunikasi kita, yaitu memahami halayak yang dikutip dari buku Formula Komunikasi Seni Berbicara di Depan Halayak, karya Dr. Diah Rami Astuti, ESOS MSI CPR. Seringkali kesuksesan sebuah presentasi kampanye komunikasi diukur dari seberapa elegan kita berbicara. Namun, menurut para ahli, kesuksesan sesungguhnya diukur dari satu hal, apakah pesan kita diterima, dipahami, dan mendapatkan respon positif dari audiens. Oleh karena itu, kunci sukses public speaking bukan terletak pada diri kita semata, melainkan pada halayak yang ada di hadapan kita. Hari ini kita akan berdiskusi dan mengupas tuntas mengapa kita harus menempatkan halayak sebagai prioritas utama dalam perencanaan komunikasi. Mari kita mulai. Pertama, pentingnya analisis halayak. Boleh digeser? Ada standar kompetensi mengetahui halayak secara mendalam agar proses public speaking berjalan lancar. Lalu dua, ada faktor keberhasilan. Halayak adalah faktor penentu keberhasilan komunikasi. Ketiga, ada prinsip Scrum. Seorang perancang komunikasi yang baik tidak akan langsung memikirkan apa yang harus dikatakan atau saluran apa yang dipakai. Sebaliknya, mereka akan bertanya dulu, siapa yang akan menjadi sasaran penyampaian pesan. Lalu ada halayak memengaruhi komunikator sebelum komunikator memengaruhi halayak. Halayak terlebih dahulu memengaruhi komunikator. Oleh karena itu, tugas kita adalah mengumpulkan data mengenai latar belakang pendidikan, umur, profesi, dan karakteristik lain dari halayak. Sebelum kita memutuskan apa dan bagaimana cara menyampaikan pesan tersebut. Slide selanjutnya ada definisi halayak atau audiens. Konsep awal adalah Yunani kuno. Awalnya, halayak adalah sekumpulan orang yang terorganisir pada waktu dan tempat tertentu. Datang secara sukarela ke suatu tempat, misalnya menonton drama atau pertandingan, karena memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin memperoleh hiburan. Lalu ada konsep modern atau pasca teknologi. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, khususnya media massa, definisi ini tidak lagi memadai. Halayak modern kini terbentuk dalam jumlah besar, tersebar luas, banyak yang tidak saling mengenal, dan yang terpenting mereka sangat terkait dalam hal ciri-ciri sosioekonomi dan demokratif. Lalu ada halayak media, sekumpulan orang yang menjadi pembaca, pendengar, dan pemirsa berbagai media. Halayak media secara sederhana kumpulan orang yang menjadi pembaca, pendengar, dan pemirsa media. Definisi tidaklah cukup. Kita perlu menyelami cara kerja pikiran mereka.
Halayak bukanlah wadah kosong yang menerima pesan kita secara pasif. Mereka memiliki karakteristik aktif. Selanjutnya ada 4 karakteristik halayak 1. Boleh di Kita tidak berbicara kepada wadah kosong, tetapi kepada individu dengan proses berpikir yang kompleks. Halayak memiliki beberapa karakteristik penting. 1. Ada sebagai penggarap informasi. Sebagai penggarap informasi, halayak bersifat selektif. Artinya, mereka hanya akan menyerap isi pesan yang sesuai dengan keperluan, minat, dan kerangka pengetahuan mereka. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, mereka cenderung lebih kritis, selektif, dan penuh pertimbangan. Inilah mengapa memengaruhi tingkat tinggi jauh lebih sulit. Lalu ada 2. Sebagai problem solver, hal mencari solusi untuk permasalahan kehidupan mereka. Fungsi utama informasi bagi mereka adalah membantu memecahkan masalah. Jika pesan kita dipandang tidak membantu atau malah menambah kesulitan, tidak akan mereka. Jadi, pada solusi, bukannya teori. Menunjukkan bagaimana sih bisa menyebar atau justru terhenti. Ada karakteristik halayak 2. Baik, terima kasih. Berikut karakteristik lainnya yang memengaruhi penyebaran pesan. 1. Ada sebagai mediator multi-step flow. Proses penyebaran informasi tidak berhenti pada barisan pertama. Seseorang yang menerima informasi akan meneruskannya kembali kepada orang lain. Pesan yang kuat akan menjadi virus yang disebarkan oleh halayak itu sendiri. Lalu ada halayak yang mencari pembela. Ketika seseorang mengalami krisis keyakinan, mereka akan berupaya mencari data atau informasi yang dapat mendukung atau membela keyakinannya. Motivasi ini mendorong terjadinya seleksi media, karena mereka memilih medium tertentu yang memperkuat keyakinan mereka. Lalu ada halayak sebagai anggota kelompok. Individu terkait pada nilai-nilai kelompok formal seperti profesi atau serikat, maupun informal seperti kelompok hobi. Ini menekankan perlunya segmentasi halayak, karena cara berbicara dengan kalangan orang tua tentu berbeda dengan kalangan anak muda. Lalu keempat, ada selera halayak, mencakup jenis isi, teknik penyajian, dan format media. Kita juga harus mempertimbangkan selera mereka, baik dari segi jenis isi, atau politik, ekonomi, teknik penyajian yaitu layout, hingga formatnya. Untuk melengkapi analisis kita, para ahli membagi halayak ke dalam beberapa jenis atau tipologi berdasarkan bagaimana mereka terbentuk. Ada jenis-jenis halayak atau tipologi. Terakhir, dalam komunikasi, halayak dapat dibedakan menjadi 4 jenis berdasarkan sumber formasi audiens. 1. Ada kelompok atau publik berdasarkan pengelompokan sosial, komunitas, etnis, dan kelas sosial. Kelompok atau publik berdasarkan pengelompokan sosial seperti komunitas, etnis, dan atau kelas sosial. Lalu ada kelompok kepuasan, terbentuk berdasarkan tujuan atau kebutuhan individu, misalnya kebutuhan akan informasi umum atau kepuasan emosional tertentu. Lalu 3, ada kelompok penggemar atau budaya citra rasa, berdasarkan minat spesifik pada jenis isi, gaya, atau loyalitas pada kepribadian tertentu. Contohnya fandom atau penggemar genre musik tertentu. Lalu keempat ada audiens medium, terbentuk dan dipertahankan oleh kebiasaan atau loyalitas pada sumber media tertentu, seperti orang yang selalu membaca koran A atau menonton saluran TV B.
Memahami jenis-jenis ini membantu kita menargetkan media dan platform yang paling efektif. Lalu terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan intinya tuh halayak adalah prioritas utama komunikasi. Lalu pelajari cirinya tuh yang harus dipelajari itu ciri selektif, peran problem solver, dan perlunya segmentasi. Lalu ada aksi, selalu lakukan analisis halayak sebelum memulai presentasi atau membuat pesan. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak kepada kamu Tiara atas pemaparannya yang luar biasa tentang bagaimana halayak telah berevolusi dan berbagai macam karakteristiknya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Kami buka hanya satu sesi dengan 3 penanya. Teman-teman yang ingin bertanya boleh. Izinnya moderator dan pemateri, saya ingin bertanya, pembahasan mengenai khalayak modern yang heterogen sungguh menarik. Bisakah Anda uraikan lebih jauh apa implikasi praktis dari keragaman ini, khususnya bagi platform media massa seperti televisi dan surat kabar? Mau langsung dijawab atau ditampung dulu, Kak? Boleh ditampung dulu kali ya. Boleh? Saya boleh bertanya juga nggak? Silahkan. Nah, pertanyaan saya kan pemateri tadi menyoroti bahwa khalayak adalah penggarap informasi yang selektif. Nah, jika audiens kita terdiri dari individu dengan latar belakang pendidikan tinggi, strategi presentasi seperti apa gitu yang paling efektif agar informasi terutama data teknis yang kompleks dapat terserap maksimal. Seperti itu pertanyaan saya. Boleh dijawab. Baik, terima kasih juga. Baik, izinkan saya menjawab pertanyaan tadi yang pertama yang Basara. Terima kasih Basyara atas pertanyaan yang mencerahkan. Konsepsi halayak hari ini memang telah bertransformasi. Mereka tersebar luas dan memiliki ciri sosioekonomi serta demografi yang sangat beragam. Impresi utamanya tuh adalah media tidak bisa lagi mengandalkan pendekatan satu ukuran untuk semua. Keragaman ini menuntut adanya segmentasi halayak yang cermat. Nah, jadi dengan membagi audiens menjadi kelompok-kelompok yang relatif homogen berdasarkan usia, profesi, atau hobi, media dapat menyajikan pesan yang disesuaikan. Sebagai contohnya tuh ada tata cara berkomunikasi dengan kalangan profesional senior tentu memerlukan diksi dan fokus yang berbeda dibandingkan saat kita berbicara dengan generasi muda. Inilah esensi dari segmentasi, memastikan pesan kita menyentuh selera dan karakteristik spesifik dari kelompok sasaran. Mungkin itu Kak Basyara, apakah sudah terjawab? Apakah terjawab? Terjawab. Terima kasih, Kak Muti. Baik. Tadi pertanyaan yang satu lagi ya, yang biar ya. Yang ini adalah tantangan yang sering dihadapi para komunikator yang tadi ditanyakan dari itu. Karakteristik ini tuh menunjukkan bahwa proses penerimaan informasi bersifat selektif. Halayak akan melakukan decoding dan hanya mengolah isi pesan yang relevan dengan keperluan, minat, dan kerangka pengetahuan mereka. Khususnya untuk audiens berpendidikan tinggi, studi menunjukkan bahwa mereka cenderung lebih kritis, selektif, dan penuh pertimbangan. Oleh karena itu, kita perlu mengubah fokus dari sekedar menyampaikan menjadi memberikan nilai. Satu, kayak misalnya berperan sebagai problem solver.
Nah, pesan ini tuh harus mampu membantu memecahkan permasalahan yang mereka hadapi. Contohnya tuh kayak informasi yang tidak memberikan solusi praktis atau menambah kesulitan akan abaikan. Terus kedua tuh menjaga kedalaman dan kredibilitas karena mereka kritis. Data teknis harus disajikan dengan argumen yang kuat dan kredibel. Menarik simpati mereka yang berpendidikan tinggi jauh lebih sulit dibandingkan audiens dengan latar belakang pendidikan yang rendah. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Apakah sudah terjawab? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Dari Mutiara dan moderator. saya kembalikan kepada moderator. Wow, keren sekali ya jawabannya. Sekali lagi kami sampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada kamu Tiara atas materi yang sangat berharga malam ini. Pemahaman bahwa halayak itu bersifat selektif dan heterogen akan menjadi bekal penting bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi rekan-rekan sekalian. Saya Setia Walia selaku moderator, pamit undur diri. Selamat malam.